Kami dari kelompok 1 ingin memberikan ulasan terhadap kelompok 6. Saran terhadap kelompok 6 yang pertama adalah tampilan PowerPoint menarik dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat melihatnya dengan mudah. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu kurangnya menekankan apa yang sedang dijelaskan. Pada hal ini kelompok 6 sedang menjelaskan indikator evaluasi UBD, yaitu kemampuan pengetahuan diri. Yang ketiga, terdapat miss audio pada penjelasan di beberapa slide akhir. Yang keempat, belum terdapat contoh penerapan spesifik untuk anak usia dini. Pengertian kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan pengetahuan diri adalah self-awareness, adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Dimensi pengetahuan diri. Yang pertama ada sadar diri, yaitu peserta didik mampu memahami apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga peserta didik mampu mengenali perasaannya sendiri, mengurangi kekurangan dan kelebihannya, serta peserta didik mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, menurut kelompok kami, contoh pengetahuan sadar diri dalam jenjang PAUD, yakni ketika anak-anak merasa ingin buang air kecil, dia akan secara sadar meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Sedangkan untuk mengetahui potensi yang ada pada diri anak dapat dilakukan memberi kebebasan pada anak-anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sesuai minatnya masing-masing. Metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kontrol peserta didik terhadap kegiatan belajarnya, sehingga peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri, mampu berpikir secara mendalam sampai memperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Peserta didik mampu menyadari apa yang terjadi selama pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. Menurut kelompok kami, anak-anak pada jenjang PAUD, anak belum mampu menerapkan metakognitif secara utuh. Anak usia dini baru dalam tahapan mengenali gaya belajar. Contohnya, saat belajar materi bulan, ada anak yang senang mempelajari bulan dengan melihat gambar, atau bisa disebut dengan gaya belajar visual. Ada pula anak yang senang mempelajari bulan dengan bernyanyi lagu bulan atau gaya belajar auditori. Dan ada pula anak yang senang belajar bulan dengan praktik membuat miniatur bulan atau biasa gaya belajar kinestetik. Penyesuaian diri. Peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dan materi yang akan dipelajari, dan peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai. Contoh penyesuaian diri pada jenjang PAUD yakni pada anak awal masuk sekolah, banyak anak yang membutuhkan penyesuaian diri karena masih menangis saat ditinggal orang tuanya pulang. Namun setelah beberapa minggu di sekolah, anak-anak mulai menyesuaikan diri dan mulai mampu mengatasi kebutuhan yang ada pada dirinya. Reflektif. Kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapat guna menyelesaikan suatu masalah, sehingga peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri, memaknai pembelajaran yang telah dipelajari, terampil dalam mengungkapkan perasaan, dan mampu mengungkapkan pendapat. Pada jenjang PAUD, kemampuan reflektif dilakukan saat kegiatan recalling. Saat kegiatan recalling, anak diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya selama kegiatan pembelajaran. Bijak. Kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan yang tepat. Peserta didik juga memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi atas dirinya. Contoh pada jenjang PAUD, yakni anak bijak memilih mainan serta bertanggung jawab merapikan kembali mainan yang telah ia mainkan.